Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di pertemuan kelima ini ya di mata kuliah pengantar ekonomi. Kita akan membahas materi mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Yuk kita langsung belajar bareng-bareng ya. Nah, pokok bahasan pada pasar persaingan sempurna ya, pokok materi kita yang pertama ini ada 3. Yang pertama adalah karakteristik pasar persaingan sempurna, kemudian ada permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna, dan juga yang ketiga adalah kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Oke. Kalau kita bilang ya, pasar persaingan sempurna ini adalah di mana jumlah perusahaan begitu banyak dan kemampuan setiap perusahaan sangat kecil untuk mempengaruhi harga pasar ya. Jadi pasar persaingan sempurna itu jumlah penjualnya dan pembelinya sangat banyak dengan berbagai varian produk yang dijual, namun memiliki jenis yang sama dan serupa. Jadi ada beberapa contoh ya barang yang dijual pada bentuk pasar persaingan sempurna seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah semua perusahaan memproduksi barang homogen, atau produk homogen. Produk homogen adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Jadi konsumen tidak membeli merek barang, tapi mereka tidak memperdulikan merek. Jadi mereka nggak beli mereknya ya, tapi mereka sangat membutuhkan kegunaan dari barang tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua adalah produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna ya, jadi mereka tahu kualitas barangnya seperti apa, terus kuantitas produksinya ada berapa, teknologi yang digunakan apa, dan bagaimana harga barang tersebut di pasaran. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding dengan output pasar. Karakteristik yang keempat adalah perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Jadi pembeli dan penjual dapat saling menentukan harga atau bagaimana harga yang ada di pasar, karena tadi adalah produknya itu homogen. Kemudian yang kelima adalah semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Jadi boleh silakan kalau misalnya ada pendatang baru boleh bisa masuk di pasar. Kemudian kalau misalnya ada perusahaan yang dia merasa sudah tidak ingin memiliki industri pada pasar tersebut atau memiliki usaha pada pasar tersebut, dia bisa keluar. Oke teman-teman semuanya, setelah tadi kita membahas karakteristik dari pasar persaingan sempurna, selanjutnya kita membahas pada pokok bahasan kedua, yaitu permintaan dan penerimaan dalam pasar persaingan sempurna. Pertama kita akan membahas mengenai permintaan. Jadi pada pasar persaingan sempurna ini tidak ada perusahaan individual yang dapat mempengaruhi harga pasar. Ya, dan kedua adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan bersifat elastis sempurna. Nah, seperti yang kita dapat lihat pada kurva market atau kurva pasar, di sini adalah hubungan antara price dan juga quantity. Terus ada garis S atau supply atau penawaran dan juga demand atau permintaan. Nah, kita bisa lihat ketika harganya meningkat, maka penawarannya juga ikut meningkat. Tapi ketika harganya turun, maka
permintaannya juga turun. Kemudian, nah ini yang kurva kedua mengenai perusahaan individual dalam pasar persaingan sempurna, dinyatakan bahwa perusahaan individual individual firm ini tidak bisa mempengaruhi harga. Jadi harganya ditentukan sesuai dengan demand atau permintaan. Selanjutnya di sini ada yang permintaan. Tadi kita udah bahas yang penerimaan, sekarang yang permintaan, sekarang kita bahas yang penerimaan. Jadi penerimaan total perusahaan sama dengan jumlah output atau Q dikali dengan harga jual atau P. Nah, karena harga telah ditetapkan, maka penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Ya, gitu. Jadi TR atau total revenue ini sama dengan harga atau P dikali dengan Q atau total output. Nah, karena harganya telah ditetapkan, P-nya telah ditetapkan, maka penerimaan rata-rata dan penerimaan marginalnya sama dengan harga atau sama dengan P. Nih, kita bisa lihat dari kurva juga di sini. Kurva dijelaskan juga TR, kurva penerimaannya adalah total revenue-nya sama dengan price dikali dengan quantities. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa karena harga telah ditetapkan, maka average revenue dan juga margin revenue sama dengan P atau harga. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dicapai atau dilakukan agar perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang pada pasar persaingan sempurna. Yaitu yang pertama adalah perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal, yaitu di mana ada SMC sama dengan LMC. Kemudian yang kedua adalah tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi, yaitu persamaannya SAC sama dengan P. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar karena laba adalah nol atau zero economic profit. Lalu yang keempat adalah perusahaan tidak dapat menambah laba lagi walaupun dengan memperbesar skala produksi karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biar rata-rata jangka panjang atau minimum LAC pada saat SAC sama dengan LAC. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan membahas pada pokok bahasan yang ketiga pada materi pasar persaingan sempurna, yaitu kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Nah, untuk kekuatannya sendiri adalah konsekuensi modal pasar persaingan sempurna bagi masyarakat adalah pasar ini memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan atau utilitas hidup yang maksimal. Nah, karena apa? Yang pertama, karena harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. Kemudian, jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal atau mencapai kemakmuran maksimal. Yang ketiga adalah masyarakat merasa nyaman dalam mengonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk membeli barang dan jasa. Karena tadi kan karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini adalah produknya adalah homogen. Dan kemudian masyarakat juga tidak perlu khawatir atau takut untuk ditipu mengenai kualitas dan harga, karena kan informasi yang didapatkan dalam pasar persaingan sempurna ini para pembeli dan penjualnya itu sama-sama memiliki informasi yang sempurna. Nah, oke teman-teman semuanya, kalau tadi kita udah bahas mengenai kekuatan dari pasar persaingan sempurna, sekarang kita bahas mengenai kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah kelemahan dalam hal asumsi ya. Jadi asumsi-asumsi yang dipakai dalam pasar persaingan sempurna ini dikatakan mustahil untuk terwujud. Karena apa? Karena dalam dunia nyata
dalam dunia nyatanya manusia ya, yaitu antara produsen dan konsumen dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Maka keterbatasan itu menyebabkan yang namanya perpindahan faktor produksi dan pengumpulan informasi yang membutuhkan biaya. Sehingga hasil atau output informasi yang diperoleh tidak bisa bersifat homogen dan sempurna. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kelemahan dalam pengembangan teknologi ya. Jadi dalam model pasar persaingan sempurna ini menyatakan bahwa keseimbangan dalam jangka panjang akan tercapai dan setiap perusahaan memperoleh laba normal. Ya, tapi ada masalahnya. Masalahnya adalah apakah dengan laba normal perusahaan tersebut dapat melakukan riset dan pengembangan atau research and development. Kan padahal kan kita juga perusahaan juga perlu kan yang namanya kegiatan riset ya dalam pengembangan yang tentunya sangat dibutuhkan untuk memperoleh teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi perusahaan tersebut. Lalu kelemahan yang ketiga adalah konflik efisiensi keadilan. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini kan sangat menekankan efisiensi ya. Namun hal ini menimbulkan masalah jika diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, seperti contohnya adalah kasus industrialisasi di negara sedang berkembang ya. Karena industrinya masih sangat muda atau dalam tahap awal perkembangan, kemudian biaya produksi rata-ratanya jelas lebih tinggi daripada industri di negara maju. Nah, itu adalah beberapa kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Oke, teman-teman, tadi kita udah bahas mengenai pasar persaingan sempurna. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pasar monopoli. Nah, di materi pasar monopoli ini kita akan membahas 4 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah karakteristik pasar monopoli. Kemudian yang kedua kita akan bahas sebab-sebab timbulnya pasar monopoli. Lalu yang ketiga adalah penentuan harga pasar monopoli, dan yang keempat adalah perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Ya. Nah, kalau kita bahas mengenai industri monopoli ya, ini adalah suatu industri bisa dikatakan berstruktur monopoli ketika hanya ada satu produsen atau penjual tanpa pesaing langsung atau tidak langsung. Nah, hal tersebut karena output yang dihasilkan tidak mempunyai barang substitusi atau barang yang menyerupai. Nah, perusahaan monopoli ini menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain ya, atau tidak ada pengganti yang mirip-mirip gitu. Jadi ada contoh pasar monopoli adalah seperti perusahaan negara, kemudian ada perusahaan minyak bumi, serta gas alam ya, ada perusahaan listrik. Kalau di Indonesia contohnya seperti ada PLN, ada Pertamina, gitu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai karakteristik pasar monopoli. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya ya. Yang pertama adalah hanya terdapat produsen atau perusahaan tunggal, sehingga produk tidak memiliki substitusi. Lalu kemudian yang kedua karakteristiknya adalah ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan berperan sebagai penentu harga produk di pasar atau sebagai price maker. Baik, tadi udah bahas tentang karakteristik dari pasar monopoli. Sekarang yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah sebab-sebab timbulnya pasar monopoli. Jadi yang pertama ada barrier to entry atau adanya penghalang bagi produsen lain untuk masuk pada pasar tersebut. Nah, ada yang namanya faktor alamiah atau natural monopolis. Jadi karena ada skala ekonomi suatu perusahaan dan juga perusahaan tersebut telah menguasai faktor produksi. Nah, kemudian dari faktor legal atau legal monopolis ada yang namanya UUD atau Undang-Undang Dasar, kemudian ada UU suatu negara atau pemerintah.
kemudian ada hak paten suatu produk, dan yang terakhir adalah franchising atau perusahaan asing pada suatu negara. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang udah sampai pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai penentuan harga pasar monopoli. Nah, di pasar monopoli ini, fungsi penerimaan total revenue-nya atau TR itu sama dengan fungsi Q. Begitu pula dengan total cost-nya. Total cost-nya juga fungsi dari Q atau kuantitas atau output. Kemudian slope dari total revenue sama dengan marginal revenue sama dengan delta TR kemudian dibagi dengan delta Q. Kemudian untuk slope total cost-nya sama dengan marginal cost, itu sama dengan delta TC atau total cost dibagi dengan delta Q. Lalu perusahaan monopoli akan berproduksi pada tingkat output marginal cost sama dengan marginal revenue atau adanya keseimbangan perusahaan monopoli. Dan harga produk ditentukan dengan menarik garis lurus hingga kurva permintaan atau D. Selanjutnya masih lanjutan dari penentuan harga pasar monopoli. Di sini ada harga atau P lebih besar daripada biaya rata-rata atau average cost. Kemudian perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan atau laba yang maksimum. Jadi si perusahaan monopoli ini akan mencapai laba maksimum ketika P lebih besar dari AC. Lalu harga atau P sama dengan biaya rata-rata atau AC, berarti perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan atau laba normal atau normal profit ketika P sama dengan AC. Kemudian harga lebih kecil daripada biaya rata-rata menandakan bahwa perusahaan monopoli akan memperoleh kerugian minimum. Nah, akan memperoleh kerugian minimum ketika P lebih kecil daripada AC. Nah, oke teman-teman semuanya, ini adalah gambar dari kondisi perusahaan monopoli memperoleh laba maksimum. Nah, pada kurva yang pertama itu adalah kondisi di mana adanya keseimbangan perusahaan monopoli. Jadi, di bagian yang diarsir sini ya, yang di ungu ini adalah keseimbangan perusahaan monopoli, di mana harga dan Q sudah seimbang ya, antara harga dan juga outputnya seimbang. Nah, ini ada P dan Q-nya seimbang. Lalu di kurva yang kedua adalah keuntungan maksimum adalah jarak terbesar antara total revenue terhadap total cost. Nah, jarak terbesar antara total cost dan juga total revenue itu berarti perusahaan monopoli telah mencapai keuntungan maksimum. Nah, di sini ini adalah mereka mendapatkan keuntungan maksimum. Lalu pada kurva yang ketiga adalah ditunjukkan kurva keuntungan maksimum ya. Kurva keuntungan maksimum dirumuskan delta P dibagi dengan delta Q maka sama dengan 0. Nah, ini adalah kurva keuntungan dari perusahaan monopoli. Oke, teman-teman semuanya, kita sampai pada pokok bahasan yang terakhir mengenai pasar monopoli, yaitu perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Tadi kan kita udah bahas mengenai pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua kita sudah bahas mengenai pasar monopoli. Lalu, apakah perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya adalah harga barang di pasar monopoli umumnya lebih tinggi. Kemudian jumlah output pasar monopoli lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian, efisiensi penggunaan input di pasar monopoli lebih rendah jika dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir adalah kekuatan penentuan harga atau price taker di pasar monopoli. Nah, baik teman-teman semuanya, sudah selesai ya pembahasan belajar bareng-bareng kita mengenai pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Kembali lagi saya ingatkan, saya hanya menyampaikan intinya saja, jadi poin-poin utamanya saja.
Saya sangat berharap teman-teman lebih banyak eksplor dan juga membaca referensi-referensi yang lain untuk bisa memperluas pengetahuan teman-teman. Sebagai bentuk latihan juga untuk bisa mandiri mengeksplor sebuah materi. Jadi saya harap teman-teman selalu semangat dan terus jaga kesehatan. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dah.